Dewan Juri, teman-teman serta hadirin sekalian, perkenalkan, saya Wiwin Mautun Kosoda sebagai pembicara pertama, serta teman saya Nina Satya sebagai pembicara kedua, dan Devia Laksmiwardani sebagai pembicara ketiga. Di sini saya sebagai pembicara pertama tim oposisi akan memberikan pendapat mengenai mosi hari ini. Dewan Juri sekalian, pada masa globalisasi ini bisa dipastikan bahwa begitu banyak orang yang melakukan aktivitas dengan media sosial, dan mereka mendapat kebebasan untuk berkomentar. Namun komentar ini harus dibatasi, sehingga pemerintah juga harus waspada untuk menerapkan pembatasan agar semua kegiatan yang ada di media sosial masih berada di bawah pengawasan. Maka dari itu, kami menolak mosi hari ini yang menyatakan bahwa pembatasan berkomentar di media sosial merampas hak kebebasan berpendapat. Komentar yang saya maksud di sini bukanlah komentar yang bersifat membangun dan mendukung, melainkan komentar yang bersifat menjatuhkan dan membuat orang lain merasa dirugikan. Kebebasan berpendapat memang sudah disebutkan pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akan tetapi pada pasal lain yaitu pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa dalam mengeluarkan pendapatnya seseorang harus menghargai hak orang lain serta tunduk pada hukum yang berlaku. Pembatasan komentar ini dapat diwujudkan dengan beberapa cara, di antaranya adalah pembentukan polisi virtual yang khusus menangani masalah komentar negatif yang didapatkan dari laporan para pengguna media sosial. Kemudian pembentukan website yang dikhususkan untuk memberi wadah bagi para pengguna media sosial yang ingin menyampaikan masalahnya terkait komentar negatif dari pengguna lain. Selanjutnya laporan ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh polisi virtual yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi pendirian kami di sini sudah jelas bahwa pembatasan berkomentar di media sosial adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Kami menginginkan dengan adanya pembatasan ini, para pengguna media sosial dapat lebih bijak dalam memberikan komentar. Menuju ke argumen pertama saya. Argumen saya yang pertama akan menjelaskan bahwa pembatasan komentar di media sosial tidak akan merampas hak kebebasan berpendapat. Pembatasan ini adalah hal yang sangat efektif untuk dilakukan, sebab tanpa pembatasan pengguna media sosial akan dengan terbuka mengungkapkan seluruh pemikirannya tanpa menyaring dan memikirkan kembali dampak yang ditimbulkan. Apakah itu bisa menyakiti perasaan orang lain ataukah tidak? Saat ini sering kita temui bahwa media sosial dijadikan sebagai wadah untuk mengungkapkan komentar yang sifatnya menjatuhkan. Dan yang paling menyedihkan adalah komentar yang menjatuhkan tersebut tidak diimbangi dengan pemberian saran yang masuk akal. Bahkan komentar-komentar positif sangat sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan komentar negatif. Sehingga dengan sedikitnya komentar positif yang masuk, bisa dipastikan bahwa komentar yang sering dibaca adalah komentar yang negatif tersebut. Padahal komentar itu akan memberikan dampak yang negatif juga. Salah satunya akan berdampak pada kesehatan mental seseorang. Sebagai contoh, komentar mengenai postur tubuh atau yang sering kita sebut sebagai body shaming. Komentar mengenai body shaming ini juga pernah viral di salah satu platform media sosial, yaitu curhatan anak SMP korban body shaming yang dipanggil badak. Orang yang mendapat lontaran komentar seperti ini akan merasa down dan akhirnya komentar tersebut tidak akan memberikan efek positif. Dan itulah mengapa kami percaya bahwa pembatasan berkomentar ini harus dilakukan. Selanjutnya, argumen kedua saya akan menjelaskan tentang kebebasan berpendapat. Kami berpikir bahwa jika pembatasan ini tidak dilakukan hanya karena dapat merampas hak kebebasan berpendapat, itu merupakan satu hal yang tidak tepat. Sebab di sini hanya dilakukan pembatasan pada komentar, bukan dilakukan adanya pelarangan. Sehingga kebebasan berpendapat tetap bisa diwujudkan, namun dengan batasan yang sesuai dengan hukum dan norma yang sudah ditentukan. Seperti mekanisme yang sudah saya bahas tadi, dengan pembentukan polisi virtual yang nantinya akan bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka himbauan yang ditujukan untuk masyarakat agar bijak dalam berkomentar dapat segera disebarluaskan. Namun jika tetap berada komentar negatif, hal itu akan ditindaklanjuti dengan sanksi pidana. Sehingga hal ini tidak akan merampas hak kebebasan dalam berpendapat. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang Dewan Juri serta hadirin sekalian. Di sini saya sebagai pembicara kedua tim oposisi akan menyampaikan beberapa argumen saya mengenai mosi pembatasan berkomentar di media sosial merampas hak kebebasan pendapat. Menuju argumen pertama saya akan menjelaskan tentang perlunya pembatasan berkomentar di media sosial untuk menjaga nama baik dan menghindari dari tindak kejahatan. Seperti yang kita ketahui, hak dasar yang dimiliki oleh tiap individu dalam sebuah negara tercantum pada konstitusinya. Di Indonesia,
Kebebasan untuk berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun di samping itu, perlu juga diperhatikan bagaimana cara berkomentar yang baik dan benar, agar tidak menyinggung atau bahkan mencemarkan nama baik seseorang. Seseorang yang melakukan komentar di media sosial atau media elektronik, dalam hal ini harus lebih hati-hati dalam melihat ketentuan yang dilarang dan dibatasi oleh Undang-Undang IT dan perubahannya. Sebagai contoh, komentar negatif di sosial media dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan. Maksudnya, jika komentar negatif yang diberikan tersebut berupa penilaian, pendapat hasil evaluasi, dan kenyataan, maka tidak dapat dijerat dengan tindak pidana. Namun, jika komentar tersebut merupakan cacian, ejekan, dan atau kata-kata yang tidak pantas, maka si pelaku dapat dijerat hukum. Di Indonesia sendiri pernah terjadi kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh istri Andre Taulani. Beberapa waktu yang lalu terjadi kasus heboh ini yang dianggap seperti menghina calon presiden Prabowo Subianto. Perempuan yang akrab dikenal dengan Eri Taulani menjadi topik perbincangan setelah mengunggah foto Prabowo saat mendeklarasikan kemenangannya dalam Pilpres 2019. Tak hanya itu, kata-kata bernada kasar pada Prabowo juga diunggahnya. Akibat unggahan tersebut, Erin menuai tanggapan dari berbagai pihak. Bahkan ia sampai dilaporkan ke polisi dengan tudingan melakukan pencemaran nama baik. Hal itulah mengapa kita harus menjaga atau menahan saat berkomentar di media sosial. Tujuannya untuk menjaga kehormatan kita sekaligus kehormatan orang lain. Dan itulah kami percaya bahwa pembatasan berkomentar di media sosial sangat perlu untuk dilakukan. Argumen kedua saya akan menjelaskan tentang pentingnya pembatasan berkomentar di media sosial demi mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar akibat dari beredarnya informasi bohong dan provokatif lewat jejaring media sosial. Komentar para netizen di media sosial tentunya tidak semua itu berupa komentar yang benar. Mungkin ada juga komentar netizen yang mengarah ke kebohongan hingga provokasi untuk menjatuhkan suatu individu. Komentar-komentar tersebut perlu untuk dibatasi karena komentar-komentar tersebut sangat tidak pantas untuk ditampilkan, lebih-lebih jika tujuannya untuk memprovokasi kedua belah pihak. Hal tersebut hanya akan menimbulkan kerugian dan dampak negatif terlebih pada individu yang dikomentari. Karena kita tidak tahu seperti apa kondisi kesehatan mental seseorang, bisa jadi dengan kalimat yang kita komentarkan tadi dapat mengganggu kesehatan mental dan psikisnya. Dan itulah mengapa sekali lagi kami percaya bahwa pembatasan berkomentar itu perlu dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Juri sekalian, saya sebagai pembicara ketiga pihak oposisi akan menyimpulkan poin penting dari tim kami. Seperti yang telah disampaikan oleh tim saya tadi, bahwasannya mosi kali ini tidak cocok dengan tujuan dari tim kami. Kenapa demikian? Karena pembatasan berkomentar itu memang harus dilakukan untuk mencegah timbulnya komentar-komentar negatif yang dikhawatirkan akan mengarah pada pencemaran nama baik atau tindakan provokasi dan lain-lainnya. Tapi, memang seperti yang kita ketahui pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan jika semua individu memiliki hak untuk berpendapat. Tapi, jika hak tersebut disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk menjatuhkan orang lain, hal itu bisa berujung pada tindak pidana. Dan seperti yang sudah dibawakan oleh pembicara pertama pada tim saya tadi, mengenai akibat yang muncul jika kita melontarkan komentar negatif, yaitu berdampak buruk pada kesehatan mental penerima komentar negatif tersebut. Tapi jika kita tetap bersikeras meneruskan penerapan mosi ini, tidak bisa dipungkiri lagi, hal itu akan menjadi pemicu kerusuhan pada jejaring media sosial karena tidak adanya penyaringan kata-kata yang digunakan. Maka dari itu, kami tetap berpegang teguh menolak mosi kali ini. Karena menurut pendapat kami, semua kegiatan di media sosial harus tetap berada di pengawasan pemerintah untuk mencegah hal-hal yang sudah dibahas oleh tim saya tadi. Sekian, terima kasih.